Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan nasib honorer, ada satu informasi yang dimuat oleh ayubandung.com dan judul tenaga honorer diberi 3 penghargaan spesial resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tapi hanya untuk golongan ini saja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya dengan pernyataan ini berarti tidak semua honorer mendapatkan penghargaan spesial dari Menteri Pan-RB. Nah, supaya lebih jelas, mari simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. lengkongayobandung.com. Tenaga honorer diberi 3 penghargaan spesial resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mempersiapkan penghargaan spesial untuk para tenaga honorer. Diketahui status tenaga honorer akan dihapus dan diangkat menjadi aparatur sipil negara, yaitu dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai amanat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Namun ternyata masih ada tenaga honorer yang belum lolos diangkat menjadi P3K di tahun 2023. Dilansir dari laman menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB kemudian mempersiapkan 3 penghargaan spesial untuk golongan tenaga honorer tertentu. Jadi 3 penghargaan spesial dari Menteri Pan RB ini akan diberikan kepada ex-THK 2 dan tenaga honorer yang belum lolos diangkat menjadi ASN P3K 2023. Penghargaan spesial tersebut tercantum dalam surat resmi dengan nomor B-1527-M.SM.01.00/2023. Nah, jadi berikut 3 penghargaan spesial dari Menteri Pan RB yang akan didapatkan ex-THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 dan tenaga honorer yang belum lolos diangkat P3K. Pertama, tetap diberi anggaran biaya. Penghargaan spesial yang diberikan oleh Menteri Pan RB salah satunya yaitu tetap diberi anggaran biaya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan ex-THK 2 atau tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, pada poin ini Bapak Ibu, itu pertanda bahwa para honorer ini tetap dipertahankan, tetap diselamatkan oleh pemerintah, dan yang paling pentingnya adalah dialihkan statusnya menjadi ASN P3K.
sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Poin yang kedua yaitu tidak ada pengurangan gaji. Nah, dengan demikian juga bahwa kesejahteraan honorer tetap dijamin oleh pemerintah, terbukti dengan instruksi Menteri Pan-RB kepada PPK agar tetap menyiapkan anggaran gaji untuk para honorer. Menpan RB memberikan penghargaan. Ini sangat spesial kepada para honorer berupa tidak adanya pengurangan gaji bagi ex-THK 2 dan tenaga honorer yang terdata dalam BKN. Ex-THK 2 dan tenaga honorer yang terdata dalam BKN namun belum lolos diangkat PTHK tidak akan mengalami pengurangan gaji yang telah diterima selama ini. Tidak ada pengangkatan tenaga honorer baru. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, mengungkapkan bahwa tidak ada pengangkatan tenaga honorer sebelum rekrutmen CSN 2024. Itu pernyataan dari Menteri Pan RB. Instansi pemerintah dilarang menambah tenaga honorer yang baru untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara atau tenaga non-ASN lainnya dan telah resmi diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Menpan RB memberikan penghargaan spesial ini karena ex-THK 2 dan tenaga honorer dinilai masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selain itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga akan segera membuka rekrutmen CSN 2024 yang dapat diikuti oleh tenaga honorer yang belum lolos diangkat P3K pada tahun 2023 tahun yang lalu. Jadi rekrutmen CSN 2024 ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Mengenai penataan tenaga honorer menjadi isu yang wajib diselesaikan menurut amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Jadi berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Demikian informasi mengenai penataan tenaga honorer. Diberi 3 penghargaan spesial resmi dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tapi hanya untuk golongan tertentu saja. Demikian informasi Bapak Ibu. Mari doakan bersama karena semua honorer mendapatkan hadiah spesial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.